Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khansa Ramadhani dengan NIM 444123023 dari jurusan Agribisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang jihad intelektual, yakni tugas yang diamanahkan dari Ibu Nana Sujanah, SAGMSI, selaku dosen agama dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Langsung saja ke materinya. Sebelum masuk ke jihad intelektual, apa sih arti dari jihad itu sendiri? Secara etimologi, jihad adalah perjuangan dengan mengerahkan segenap kemampuan, baik perjuangan dalam bentuk melawan musuh di medan pertempuran atau perjuangan tanpa terjun ke medan pertempuran. Sehingga muslim yang berjuang dengan menuntut ilmu, kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah termasuk mujahid atau pelaku jihad. Nah, kata jihad ini tuh berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jihad yang berarti perjuangan. Dalam bahasa Indonesia, jihad ini tuh digunakan dengan pengertian usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan manusia secara keseluruhan. Kalau jihad intelektual itu adalah jihad yang mengarah pada penguasaan ilmu pengetahuan dan skill yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jihad intelektual ini tuh lebih intensif, terutama pada saat Islam bersentuhan dengan peradaban Romawi dan Persia, serta masuk pada peradaban Yunani. Intelektual Muslim berusaha memahami dan menafsirkan makna Al-Quran secara cermat ke dalam situasi baru kepada mereka yang baru masuk Islam dan bukan berasal dari latar belakang budaya Arab. Para ahli hadis berusaha mencari jawaban tentang makna ayat Al-Quran langsung dari keterangan hadis Nabi, kemudian mencari jawaban melalui ra'yu atau nalar. Selain itu, intelektual muslim aktif mempelajari, menerjemah, menyadur, dan memberi komentar terhadap karya-karya filosof Romawi, terutama dalam bidang hukum, Cina, terutama dalam strategi perang, Yunani, terutama dalam bidang logika atau mantik, India, terutama dalam bidang matematika atau kedokteran, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada belajar adalah jihad. Belajar ini tuh diibaratkan nafar, yakni perjalanan melintasi gunung Sahara yang panas menuju medan perang, tanpa air dan persediaan makanan. Belajar membutuhkan konsentrasi, ketekunan, dan pengerahan segala potensi dan sumber daya yang ada dalam melakukan pengkajian dan penelitian atas dasar keingintahuan, keinginan, cita-cita, dan niat yang tulus dan ikhlas. Belajar sebagai jihad perlu ketekunan dan kerja kolaborasi tim yang saling menguatkan. Perlu kelompok belajar atau sekurang-kurangnya 2 orang. Anggota kelompok belajar saling berbagi dan menerima informasi pengetahuan lewat dialog dan diskusi. Mereka melakukan bedah kasus dengan cara berdiskusi dan adu argumentasi. Interaksi belajar guru dan peserta didik atau kelompok peserta didik bertujuan agar menjadi insan rabbani yang hukama, fukaha, sekaligus ulama. Insan Rabbani ini adalah ilmuwan yang tekun belajar mendaras Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain serta mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Kompetensi Insan Rabbani yang utama adalah menjadi tempat bertanya bagi orang-orang yang mengharapkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu mau tetap mempelajarinya." Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 79. Kelompok belajar disebut khairu umat apabila konsisten melaksanakan perintah Allah dalam melaksanakan tugas dakwah dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menjadikan seluruh aspek kehidupan sebagai ladang amal dalam kerangka beribadah kepada Allah, melakukan humanisasi dalam budaya, mobilitas dalam kehidupan sosial, pembangunan dalam ekonomi, dan rekulturasi dalam politik serta melakukan kerja liberasi dengan berjihad, membebaskan masyarakat dari kejahatan dan berbagai penyakit sosial seperti minuman keras, perjudian dan prostitusi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Allah berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Intelektual muslim sangat terbuka, berani, dan percaya diri menerima pemikiran dan hikmah dari luar Islam, mempelajari, menaklukkan, dan memberi arah baru sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
Jihad intelektual, sebagaimana jihad fisik, hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Pemahaman yang mendalam tentang ayat Allah tidak dapat dicapai oleh orang kafir dan munafik. Orang kafir tidak mencapai kebenaran sejati, yakni kebenaran iman tauhid dan hidayah, karena mereka telah a priori terhadap informasi wahyu. Sedangkan orang munafik tidak memperoleh kebenaran sejati karena tidak adanya satu kata dengan perbuatan. Isi hati, pikiran, ucapan, dan tindakannya itu tidak sama. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang jihad intelektual. Materi tersebut saya dapatkan dari buku Esensi Islam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.